Intinya, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, dia pernah menyia-nyiakanmu, pernah membuat kamu sakit hati, pernah kayak tidak menghargai apapun itu ya guys, mulai dari perbuatanmu, kebaikan hatimu, atau keseriusanmu, itu dia sia-siakan ya. Kita mau lihat kabar dia saat ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali ya di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang pernah menyia-nyiakan kamu untuk bulan Desember 2023 for all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Ada seseorang yang pernah menyia-nyiakan kamu guys, dan saat ini namanya kamu sudah tahu, dia mungkin seorang Virgo. Karena Hermit nembak. Kamu sudah bisa sebutkan namanya. Dari pertama kamu lihat judul atau thumbnail dari video ini, oh si ini gitu, kamu langsung bisa sebutkan namanya dan kamu klik video ini. Nah itu biasanya ciri-ciri bahwa readingan ini untuk kamu ya. Intinya, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, dia pernah menyia-nyiakanmu, pernah membuat kamu sakit hati, pernah kayak tidak menghargai apapun itu ya guys, mulai dari perbuatanmu, kebaikan hatimu, atau keseriusanmu, itu dia sia-siakan ya. Kita mau lihat kabar dia saat ini. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dipikirin guys, bawa enjoy aja, oke. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi ya, dan juga tidak ada video extended. Tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin guys. Silakan teruskan fokuskan wajah orang yang pernah menyia-nyiakanmu ini, dan kemudian sebutkan namanya di dalam hatimu guys. The Tower, oh my god, this is not good. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi ya, supaya kartu yang keluar untuk kamu adalah kartu yang terbaik. Oke, thank you very much. Sudah banyak yang datang. Berarti banyak di antara kalian yang merasa disia-siakan. Nice. Ayo kita lihat guys, seperti apa keadaan dia saat ini. Satu kartu dari Oracle ini dulu sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Oke. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, kamu yang pernah menyia-nyiakan orang yang sedang menonton video ini, terima kasih. Oh. Apa katanya guys? Ada transformation. Aduh, klise banget sih Ray. Ada kartu lain gak sih Ray selain kartu transformasi? Nggak ada guys. Ini kartu yang datang untuk kamu ya. Ini kartu yang harus aku bacain ya. Transformasi ini The Death. Scorpio juga datang. The Death ini besar-besaran ya guys. Semua istilah semua perubahan yang disebut dengan transformasi itu sampai ke akar-akarnya. Jadi bukan perubahan kecil, bukan kayak perbaikan sedikit sana sedikit sini, enggak, tapi betul-betul dibongkar yang lama dan yang baru dibangun kembali. Oke. Kayak ada kebebasan di sini. Ini kayak tangan orang, yeay merdeka begitu ya. Jadi sebelumnya mungkin ketika transformation belum terjadi, ini orang terikat pada sesuatu. Kayak ada yang membelenggu, kayak ada yang menahan atau stuck pada keadaan tertentu. Dan kemudian transformasi ini yang akhirnya memberikan kebebasan ya. Transformasi ini bisa terjadi dalam pikiran guys ya, bisa terjadi dalam planning atau rencana hidup, perubahan besar-besarannya, atau bisa jadi memang dalam kehidupan secara umum ya, kayak misalnya ganti bidang pekerjaan, ganti bisnis, pindah rumah, itu juga masuk ke dalam kartu transformation. Atau merenovasi rumah, bukan renovasi, rekonstruksi rumah. Saat ke pondasi-pondasi dihancurkan, bikin yang baru. Atau pola pikir ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, yang awalnya pemikirannya A, sekarang udah jadi B, dan itu berubah betul guys. Tidak ada prinsip A yang bisa diadopsi lagi di prinsip B yang saat ini sedang dia tekuni atau yang dia anggap benar. That's the transformation, dan ini lead to the freedom. Aku lihat membuat ini orang bebas. Akhirnya dia
Bisa bernapas dengan lega ya. Jadi ketika dia menyanyiakan kamu, dia dalam masa stuck atau terikat, terbelenggu dengan sesuatu atau ke seseorang. Tapi saat ini, ketika kamu menonton readingan ini, dia sudah bebas. Oke. Ayo kita lihat guys, kartu besarnya seperti apa. Halo kamu, kalau upon the Almighty God, kalau upon the Holy Spirit, please bless this reading for us. Kabar kamu yang pernah menyia-nyiakan orang yang sedang menonton video ini. Terima kasih kamu. Aduh, aura-auranya udah aura liburan ya guys. Oke, aku nggak libur sih guys, nggak libur. Paling 24-25 nanti aku libur. Tapi itu juga aku bikin ini, aku bikin video di awal ya. Kenapa sih harus libur? Emangnya aku orang kantoran gitu? Enggak juga. Emang aku udah corporate harus libur? Enggak. Oke, the Four of Swords ya. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia dan kemudian 1 kartu dari sisi kamu ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Dan kemudian kamu Queen of Swords. Death of Pentacles, kemudian the Three of Pentacles, kemudian the Six of Pentacles. Wajar lah ya, the Six of Pentacles muncul di kartu paling kanan karena kayaknya satu arah. Oke, the Three of Pentacles. Mari kita lihat dulu guys. Kok dapat Pentacles semua? Taurus, Virgo, Capricorn datang di sini sama Libra, Gemini, Aquarius. Kemungkinan besar kamu Libra, Gemini, Aquarius, dan kemudian yang pernah menyia-nyiakanmu ini adalah seorang Taurus, Virgo, atau Capricorn ya guys. Oke. Kayak janji yang diingkari karena the Eight of Pentacles ini kayak kesepakatan atau kesepahaman, dan dua-duanya sama-sama sepakat gitu, jadi nggak ada yang dalam keadaan terpaksa. Makanya ketika kesepakatan atau pemahaman tersebut berakhir, ini kesannya diingkari ya, kayak janji atau kesepakatan yang diakhiri secara sepihak aku lihat di sini, dan kemudian akan dibalaskan dengan cara yang sama, kurlepnya ya. Yang membuat dia ini tidak bisa melanjutkan The Eight of Pentacles bersama dengan kamu itu adalah situasi terbelenggu atau ikatan tadi ya. Jadi nggak bisa ada perkembangan gitu-gitu aja. Dan karena dia merasa dirinya lemah di masa itu sebelum transformation ini datang, dia menganggap nggak ada gunanya diteruskan. Mungkin The Eight of Pentacles ini nggak ada gunanya berlama-lama berteman dengan kamu, gak ada gunanya berlama-lama menjalin hubungan romance dengan kamu. Toh pada akhirnya gak akan bisa ada perkembangan ke depannya di antara kalian berdua, kayak begitu yang aku lihat di sini. Dan dia cari aman dirinya sendiri ya. Jadi jurus selamatkan diri terlihat di recent past ini, dan itu yang kamu anggap seperti menyia-nyiakan pengorbananmu, menyia-nyiakan keseriusanmu, menyia-nyiakan waktumu, buang-buang waktu lu, kayak begitu dari sisi kamu aku lihat di sini. Kalau ternyata ujung-ujungnya begini, kenapa dari awal dimulai? Oke, aku perlu bilang sama kamu guys, dari awal dimulai dia belum paham tentang keadaan dia, dalam keadaan stuck ya. Sesudah dimulai baru dia menyadari ini makin gak beres ke depannya. Kalau kita lihat sisi baiknya, perginya dia adalah releasing kamu ya enggak? Dalam konteks dia dalam keadaan terbelenggu. Beda ya guys, sekarang dia sudah bebas. Jadi kamu gak bisa bandingkan dulu kamu nyanyain aku ya, iya dulunya nggak bisa karena memang lagi terbelenggu. This is not apple to apple comparison. Kalau kamu bandingkan dulu kamu, karena Queen of Swords ini kayak begitu aku lihat. Jangan coba-coba lo dekat sama gue. Lu pernah menyanyiakan gue. Iya, dulu dia pernah menyanyiakan kamu gara-gara dalam keadaan stuck, terbelenggu, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang dia dalam keadaan freedom, dia kembali ke kamu atau mencoba untuk kembali ke kamu kurang dari 6 bulan ini. Kamu masih mengingat keadaan yang dulu. Nggak akan mungkin guys bisa disamain. Dulu dia terbelenggu, sekarang dia dalam keadaan bebas. Tapi kamu pasang aksi Queen of Swords, itu protection, galak ya. And this is for real, emotionally unavailable. Kamu kayaknya udah ilfeel duluan sama dia, walaupun masih sering kepo atau penasaran sama ini orang, tapi kamu udah ilfeel aku lihat di sini. Queen of Swords dan the Six of Pentacles di sebelah kanan dia ini lebih ke arah one-sided situation. Dia yang pengen kayak ada kembali ke kamu, berurusan lagi dengan kamu, Eight of Pentacles lagi dengan kamu begitu, tapi kamu udah malas. Jadi kembalinya dia dengan perginya dia itu orang yang berbeda guys. The same body but the different perspective mengenai hidup, mengenai kalian berdua. Dia pergi dalam perspektif terbelenggu dan kembali ke kamu dalam perspektif freedom. Dan kamu menanggapi dia dalam perspektif terbelenggu. Jadi ini kayak
nggak bisa ketemu di titik tengah. Which is nothing wrong with that. Kamu selalu punya hak untuk menerima atau menolak orang kembali ke dalam hidupmu. Ya, itu hak pribadi kamu, oke? Karena semuanya minor arcana. Ya. Jadi kartu Major Arcana The Death ini hanya datang ke dia dalam bentuk transformasi. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki keadaan, tapi kamu bilang, talk to my hand. Tidak ada waktu lagi untuk kamu, buang-buang waktu saja. Nanti kamu dalam masa kayak dulu lagi mengulangi peristiwa yang sama ke aku paling anti sama Six of Cups. Mungkin kamu bilang begitu karena kamu ini ahlinya dunia pertarutan begitu kan. Ini pasti mau datang dan pergi nih begitu. But the transformation ini akan bilang ke kamu bahwa ini orang sudah menjadi orang yang berbeda, bukan seperti orang yang dulu ya. Tapi akan ada rejection atau penolakan dari kamu. Jadi nanti ketika kamu guys di 2 atau 3 bulan ke depan mengalami langsung situasi ini, karena kamu resonate saat ini begitu, yang perlu kamu ingat pertama adalah dia yang pergi tidak sama dengan dia yang kembali. Walaupun tubuhnya sama, namanya sama, wajahnya sama, bentukannya sama, tapi different energy. Oke, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk kamu sebelum menunjukkan pedangmu ini ke dia ya. Karena Queen of Swords datang ini guys, keputusan kamu ya. Ini bisa kamu ubah. Kamu bisa ubah ini jadi Queen of Wands, kamu bisa ubah ini jadi Queen of Cups, kamu bisa ubah ini jadi Queen of Pentacles. Because minor arcana is ya itu Taurus yang nakal itu guys, si Guppy itu guys. Karena semua minor arcana atas perbuatan manusia ya. Terbacanya energi minor arcana dalam readingan seseorang itu atas perbuatan dia, atas pilihan dia. Jadi kamu yang memilih menjadi Queen of Swords. Kalau kamu mau ubah ini menjadi the Queen of Cups, tentu saja bisa guys. Kalau kamu caranya berarti pakai emotion, pakai hati, atau mulai dengan kepercayaan kan begitu ya. Orang-orang Cups lah, orang-orang emotion. Dan kalau misalnya kamu mau pakai Queen of Pentacles, mau jadikan Queen of Wands, terserah padamu. You choose. Tapi yang jelas aku perlu bilang ke kamu, orang yang pergi tidak sama dengan orang yang kembali ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di readingan kabar dia yang pernah menyanyiakanmu untuk bulan Desember 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.